ingin sharing tentang kesehatan gizi dan mental bersama Mbak Diah Ayu Istiqomah. Selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu daftar riwayat pendidikan. Yang pertama, tahun 2002 sampai 2008 SDN Pedurungan Kidul Semarang. Yang kedua, tahun 2008 sampai 2011 SNPN 29 Semarang. Yang ketiga, tahun 2011 sampai 2014 SMAN 15 Semarang. Dan yang terakhir, tahun 2014 sampai 2019 kuliah di Stikes Telodorejo Semarang. Ya, sekarang kerja di SMC RS Telodorejo Semarang. Yang selanjutnya kita akan mulai acara tanya jawab yang sebelumnya pertanyaannya sudah dirangkum dari audiens Mbak. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Radilia Rahayu, yaitu bagaimana tanggapan Anda secara umum mengenai pandemi COVID-19 ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radilia Rahayu ya. Untuk pendapat saya tentang pandemi COVID-19 ini, mungkin kalau dilihat dari masyarakatnya, dampaknya, efeknya itu kan sangat besar sekali. Terlebih dari segi ekonomi, terus pergerakan masyarakatnya juga itu kan sangat berpengaruh. Karena kalau pandemi itu kita lihat dari artinya kan sudah terjadinya wabah suatu penyakit yang bukan hanya di suatu tempat, bukan epidemik tapi udah pandemi, udah ke seluruh dunia. Pastinya akan sangat, yang pertama mengganggu. Terus yang kedua juga pasti semua kegiatan masyarakat yang seharusnya bisa dilakukan secara biasa tidak bisa dilakukan secara biasa gitu ya. Kayak sebelumnya harus sekarang pakai masker, sebelumnya nggak pakai masker gitu. Jadi secara umumnya sangat mengganggu dan juga sangat membatasi kegiatan masyarakat. Baik, yang kedua itu ada pertanyaan dari Mas Niam. Dari sisi kesehatan mental, apakah besar dampaknya efek dari pandemi ini terhadap kesehatan mental, Mbak? Kalau ngomong kesehatan mental itu lebih mengarah ke diagnosis medis. Kalau saya sebagai seorang perawat itu lebih ke kesehatan jiwa. Di mana kesehatan jiwa itu ada pokok-pokok masalahnya. Yang salah satunya itu adalah ansietas atau kecemasan. Kita bisa lihat dari berita-berita di televisi, banyak masyarakat yang sebelumnya kayak karena COVID-19 langsung berbondong-bondong membeli masker secara berlebihan, beli vitamin sampai semuanya nggak kebagian sampai kehabisan kayak gitu. Itu kan salah satu efek dari pandemi COVID-19 yang dinamakan ansietas atau kecemasan. Biasanya kalau dari respon fisiologisnya kan mungkin perorangan kan beda-beda, ada yang mungkin dari tekanan darahnya meningkat atau frekuensi nadanya meningkat kayak gitu kan setiap orang nggak bisa lihat. Cuma kalau dari segi fisiologis itu yang tadi yang pertama kayak pemikiran pengen beli masker, pengen beli hand scrub atau beli hand wash kayak gitu-gitu. Dia lebih cenderung kayak khawatir, takut berlebihan gitu. Terus kalau dari respon kognitifnya itu biasanya setiap orang itu kayak pikirannya tuh kognitifnya atau pola proses pikirnya tuh menyempit. Jadinya kan aduh kayak gini langsung dibeli, aduh kayak gini langsung dibeli kayak gitu. Kalau lebih ke mental atau kesehatan jiwa sih lebih kayak gitu sih dari segi ansietas. Terus juga ada lagi kalau misalnya kita lihat dari pasien atau orang yang udah terkena dari COVID-19, dia nanti lebih ke misalnya kan ada yang namanya fase-fase tertentu yang dia menuju kayak perburukan kondisi kayak gitu kan, itu dia bisa mengalami keputusasaan atau ketidakberdayaan di mana dia orang-orang tersebut tuh kayak merasa udah kayak gini udah terlanjur kena, gimana akibatnya. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Syafa. Kalau dari ilmu pengetahuan itu bagaimana sih cara kita tahu kondisi mental kita itu baik atau enggak baik? Kalau misalnya kita lihat dari kondisi mental atau psikis atau pemikiran kita, biasanya kan kita lihat kalau dari ilmu keperawatan sendiri atau ilmu medis biasanya ada kayak pengukuran skala-skala. Itu bisa dilihat dari
skala Hamilton atau skala GBS untuk geriatrik untuk orang tua. Dan juga masih banyak banget sih skala-skala lain yang bisa dicari atau itu nanti mungkin mas-masnya atau mbak-mbaknya gitu bisa lihat cari di internet tentang skala-skala tersebut nanti bisa diisi dan situ langsung ada kayak proses pembelajarannya. Yang selanjutnya Mbak, pertanyaan dari Mas Deril, ada tidak tips-tips dan saran untuk teman-teman kita yang terdampak secara mental diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini? Kalau tips-tipsnya sih lebih ke gini ya, kan kalau setiap orang itu kan namanya mekanisme coping itu cara seseorang untuk menghadapi suatu masalah. Kan kalau COVID-19 kan ini juga masalah ya, itu beda-beda. Jadi mekanisme coping itu ada yang mekanisme coping positif sama adaptif sama maladaptif. Kalau adaptif kan dia kan misalnya dari dalam dirinya dia udah disugesti dulu apa tuh, oh kayak gini jadi saya harus kayak gini gitu. Kalau maladaptif itu lebih ke dia cenderungnya kayak nggak mau apa ya, kayak dia tuh udah jelek gitu loh. Kan kalau yang adaptif misalnya ada dari pemerintah, ada info misalnya pakai masker atau jaga jarak atau mencuci tangan, itu harus dilakukan kayak gitu. Tapi kalau yang maladaptif kan mungkin kan banyak tuh orang-orang yang cuek. Jadi tipsnya lebih baik sih mensugesti diri sendiri untuk berpikir positif. Terus juga dari pemerintah ada program apa itu harus diikutin. Terus kan kayak gerakan 3M itu juga sangat rekomendasikan untuk dilakukan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Melinda. Selain mental, menurut pemerintah, Kementerian Kesehatan dan stakeholder yang terkait kita sering mendengarkan kampanye 3M yang salah satunya adalah menjaga gizi atau imun tubuh. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga imun dan gizi kita selama masa pandemi ini, Mbak? Kalau misalnya dari menjaga imun, pasti kan dari gizi dulu ya. Gizinya tercukupi apa enggak. Tapi ya kan kalau misalnya dilihat dari pandemi kayak gini, dilihat kondisi perekonomian masyarakat juga ingin gizi yang bagus, yang seimbang, itu kan juga kadang kan agak berat. Yang pasti sih kalau misalnya dari gizi, asupan makanan itu tetap harus memperhatikan kayak ada buah-buahan ya. Mungkin kalau misalnya itu kan banyak sih buah-buahan yang vitamin C tapi harganya masih terjangkau, itu untuk meningkatkan imun tubuh juga. Terus juga makanannya juga jangan asal sembarangan. Terus kan kayak makan makanan yang mungkin yang dibeli di luar kan juga belum tentu sehat atau gimana kan, bahan-bahan yang digunakan mungkin yang pas berminyak juga kan juga nggak baik. Terus ada lagi yang mau ditanyakan Ya, yang selanjutnya dari Mbak Setia, apa bahaya jika kekurangan gizi? Kalau kekurangan gizi lebih ke apa namanya status imun tubuh ya, misalnya kebanyakan karbohidrat juga nggak baik. Nah dari penelitian yang baru ini sih kebanyakan karbohidrat itu kayak apa energinya terlalu banyak numpuk, terus nanti pergerakan badan juga nggak enak. Tetap balik lagi ke seimbang, yang makanannya seimbang, nggak berlebihan. Terus juga dari kondisi fisiknya juga kan kalau misalnya kekurangan gizi juga bisa punya penyakit penyerta lain atau memang punya penyakit sebelumnya itu kan juga bisa tambah memperparah gitu. Tapi yang paling penting kalau di era pandemi COVID-19 ini sih dari imunnya sih, kalau kekurangan gizi biasanya imunnya menurun gitu. Sama mental juga ya, tadi tak tambahin dari pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya kesehatan mental atau kesehatan jiwanya memang agak kayak tadi cemas atau kebanyakan pikiran atau khawatir, itu juga akan mempengaruhi imun tubuh gitu. Biasanya kalau misalnya kayak gitu kan dia kan akan merangsang kayak sel-sel otak gitu kan, merangsang pemikiran apa dia nanti dia bakal mempengaruhi kondisi tubuhnya. Ya baik, jadi ini yang terakhir Mbak, dari Mbak Anggita. Mungkin dari Mbak sendiri bisa memberikan masukan-masukan untuk orang atau teman kita yang sedang diet tapi gizinya tetap terpenuhi. Mungkin kalau misalnya diet, sebenarnya kalau diet itu kan bukan apa
bukan mengurangi ataupun itu ya. Diet itu lebih ke makan, tetapi tetap pola makannya harus dijaga. Terus juga latihannya juga latihan rutin, maksudnya kayak olahraga itu juga harus dilakukan. Cuma kalau diet selama pandemi ini gitu ya, sebaiknya sih kalau misalnya diet makanannya tetap diperhatikan sih. Terus juga banyakin makan buah-buahan yang meningkatkan imun tubuh, yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, kayak gitu. Itu aja sih. Demikian penjelasan singkat dari Nurse Diah Ayu Istiqomah Eskap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker jika bepergian, terus tetap jaga jarak di tempat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel KKN Posko 71 Semarang Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.